Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara rapat koordinasi rekapitulasi data pemilih berkelanjutan DPP triwulan pertama tahun 2022, Senin 31 Maret 2022. Segera kita mulai. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah, menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Fadila SIP dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membaca doa secara agama Islam. Bagi yang non-muslim silakan menyesuaikan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan yang amat bahagia ini, pada saat ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka rapat koordinasi rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan pertama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan. Perkenankanlah untuk sekian kalinya kami menghantarkan hadirat mulia Allah, rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala rahmat dan karunia yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini satu pertemuan yang Engkau rahmati dan perpisahan kami sebagai perpisahan yang Engkau ampuni dari segala hilaf dan dosa. Sadarkanlah kepada kami, ya Allah, pentingnya persatuan dan kesatuan. Kuatkan jiwa kami untuk tetap bersatu padu dalam kebersamaan dan jauhkan dari rasa perpecahan yang akan merugikan nilai persatuan yang tumbuh dalam jiwa kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, sesungguhnya Engkau satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan dan memantapkan tugas-tugas dan fungsi demokrasi yang kami emban sebagai nilai ibadah kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadamu, ya Allah, agar kami mantap menghadapi tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 nanti, ya Allah. Hanya kepadamu lah kami meminta dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua KPU Kabupaten Nunukan kepada Bapak Ahmad SP dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati mitra kami dari Bawaslu beserta teman-teman yang hadir. Yang saya hormati yang mewakili Kepala Kesbangpol, ini teman saya juga, kayaknya personil baru Kesbang. Sejauh ini adalah mantan kami di Sembako. Yang mewakili Dandim, yang mewakili Kapolres dan mewakili Dalanau dan Kepala Kementerian Agama, serta yang saya banggakan teman-teman dari partai politik yang saya tahu pada siang dan sore ini suasananya memang cukup panas dan pasti juga jajan ngantuk jam begini, serta teman-teman dari para pimpinan KPU Kabupaten Nunukan. Pertama-tama alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kautangan yang bisa menghadiri dalam kami dalam rangka sebagai tindak lanjut dari data pemilih berkelanjutan, di mana pada pemilu-pemilu yang setelah 2019 ini sekarang terus data pemilih dilakukan update terus. Jadi memang kalau pemilu kali ini yang akan dilakukan secara detik data berkelanjutan. Jadi memang kendati tahapan belum ada, tetapi yang mengenai data ini terus diperbaharui. Ya, walaupun perlu kami sampaikan kepada Bapak semua yang ada pada kesempatan ini bahwa memang kalau melihat dari perkembangan setiap pertemuan data ini tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan terkait dengan data pemilih. Tetapi tentu ada informasi-informasi yang akan kami sampaikan terkait dengan bagaimana data ini kami perbaharui sehingga data-data untuk persoalan data di pemilu-pemilu yang akan datang itu tidak terjadi masalah. Pasti terutama teman-teman yang dari partai politik yang sudah lama terlibat di pemilu pasti sudah tahu kalau yang namanya data pemilih itu selalu jadi masalah besar. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya KPU 6 ini menjadikan data pemilu tidak lagi menjadi sebuah perdebatan yang selama ini menjadi persoalan bagi kita. Mungkin kita fokus nanti teman-teman di partai politik bagaimana fokus untuk memenangkan partainya. Nah, sementara kami sudah bisa menjalankan tahapan-tahapan demi tahapan yang bisa lebih baik. Dan mengenai informasi yang lain terkait dengan data pemilu berkelanjutan ini, kami memang terus melakukan koordinasi baik kepada Disduk Capil, baik kepada lembaga-lembaga investasi yang terkait dengan bagaimana data-data pemilu ini bisa kami perbaharui. Nanti mengenai selengkapnya nanti akan disampaikan oleh Divisi Data dan Informasi mengenai hal-hal apa saja yang mengenai perubahan dan lain-lain. Perlu juga saya sampaikan bahwa memang beberapa partai yang masih bertanya-tanya kepada kami apakah ini tahapan akan terus berjalan, tahapan-tahapan itu akan dimulai karena semakin kencangnya juga ada informasi-informasi yang menginginkan adanya penundaan pemilu. Kami sampaikan bahwa KPU Kabupaten Nunukan tetap menyampaikan bahwa hasil launching dari KPU RI bahwa pemilihan pemilihan presiden, DPD, DPR RI dan DPR provinsi dan kabupaten
tetap dilaksanakan tahun ini adalah 14 Februari 2024. Jadi mengenai tahapan-tahapan akan dimulai, kalau berbicara mengenai tahapan akan kita paling tidak akan kita mulai di 14 Juni di 2022 ini. Jadi mengenai informasi-informasi yang beredar itu, saya berharap kepada para partai politik tetap mempersiapkan diri, karena verifikasi partai politik tidak lama lagi akan kita lakukan. Nah, gitu. Jadi memang seperti yang saya sampaikan yang lalu, partai-partai yang memiliki role parliamentary role sesuai dengan keputusan MK bahwa yang dilakukan verifikasi adalah verifikasi administrasi. Sementara partai yang tidak memiliki wakil di Senayan dan partai baru akan dilakukan dua verifikasi, yaitu verifikasi faktual dan verifikasi administrasi. Ya, tinggal nanti teman-teman mengenai hal-hal apa saja yang dikerjakan, tentu di dalam undang-undang partai politik maupun di undang-undang 7 itu sangat jelas, nanti bisa dilihat, dibaca di mana apa-apa yang perlu dikerjakan dalam hal menjelang tahapan verifikasi nantinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang jelang sore ini, dan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Ketua Divisi Data dan Informasi Bapak Mardi Gunawan untuk mengenai kegiatan kita pada siang jelang sore hari. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah pembukaan rapat koordinasi rekapitulasi data pemilih berkelanjutan periode pertama tahun 2022. Kami atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan mohon maaf apabila dalam pembukaan ini terdapat kesalahan baik yang kami sengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Nunukan untuk melanjutkan acara pada siang hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Santi nama budaya kebanyakan. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu yang alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Perwakilan dari Bapak Istompol, perwakilan dari Polres dari kami, kemudian perwakilan dari Kementerian Agama, teman-teman partai politik yang berkesempatan hadir pada siang dan sore hari ini. Baik, kegiatan hari ini merupakan implementasi dari PKPU 6 tahun 2021. Namun sebelum PKPU turun, saya kembali bahwa ada edaran yaitu di dalam 132 dan kemudian dilanjutkan dengan 366. Jadi rapor ini kita laksanakan setiap 3 bulan sekali. Yang peserta dan undangannya adalah yang seperti hari ini, walaupun seperti yang miss kayaknya satu dari ucapan yang paling penting, karena keterkaitan dengan data pemilih ini adalah data penduduk. Ada satu tambahan dibanding di tahun 2021 kemarin yang kita hadirkan, yaitu adalah Kementerian Agama. Kenapa ini kita undang? Di PKPU 6 itu ada namanya forum komunikasi data pemilih berkelanjutan. Harusnya ini sudah dibentuk di awal tahun kemarin. Namun mohon maaf, ini belum bisa kita bentuk karena seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu tadi, anggaran kategori masih terkunci. Beda dengan teman-teman Bawaslu yang sudah melaluan, ya, kami ini masih terkunci di kandang kami sendiri, jadi belum bisa bergerak. Namun untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini tetap kami terus lakukan walaupun tanpa anggaran, karena ini merupakan bagian dari kewajiban KPU. Baik, saya teruskan. Untuk tahun ini kita ada perubahan terkait dengan data. Pergerakannya tidak terlalu signifikan karena kita ingat kemarin di rapor terakhir kemarin di bulan Desember ya, kalau tidak salah, itu kita kurang lebih mengeluarkan kurang lebih sekitar 4.000 pemilih, yang mana salah satu syaratnya adalah menteniskan pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau
belum merekam, walaupun secara syarat mereka memenuhi untuk menggunakan hak pilih, namun mereka belum melaksanakan perekaman KTP. Saya tegaskan kembali bahwa mereka yang kita keluarkan dari DPD bukan berarti kita hilangkan hak pilihnya, tapi itu adalah bagian dari ilustrasi yang harus kita lakukan. Ini sebenarnya mengapa saya ingin bertanya sama Dukcapil sebenarnya kalau ada perwakilan yang hadir. Karena beberapa saat yang lalu saya ini Dukcapil Pak Ketua menemukan ini eksis atau gencar melaksanakan proses perekaman di kecamatan-kecamatan. Ini yang kita harapkan sekiranya bisa kita meminta data penduduk yang sudah direkam tersebut untuk kita masukkan kembali ke dalam daftar pemilih yang sempat kita coret kemarin. Kemudian apa hubungannya dengan, mohon maaf, apa hubungannya kami mengundang dan dari kepolisian, kemudian dari Dandi, Lanal, kemudian Kementerian Agama, karena adalah banyak adik-adik kita, seingat saya itu banyak yang diterima jadi anggota TNI Polri di akhir tahun dan awal tahun kalau tidak salah seingat saya. Nah itu merupakan ada perubahan status yang harus kita keluarkan. Pertama, ketika mereka masuk dalam daftar pemilih itu otomatis kita harus TNS-kan, karena TNI Polri ini punya hak pilih tapi tidak bisa digunakan. Kalau tidak salah saya pasal 400 ya di Undang-Undang Nomor 7, 400, 401 punya hak pilih tapi untuk sementara tidak bisa digunakan setelah nanti rentang masa tertentu. Nah ini juga yang kami minta data-datanya. Karena kalau mohon maaf meminta secara langsung ke anggota baru ceritanya, atau mereka akan pensiun, otomatis hak pilih mereka akan dikembalikan. Artinya mereka akan menjadi pemilih baru, bukan pemilih pemula ya, mohon maaf, pemilih baru. Kalau pemilih pemula itu anak adik-adik kita, tapi pemilih baru yang mereka kemarin hak pilihnya tidak bisa digunakan, maka ini sudah bisa digunakan. Nah sampai sekarang ini kita bisa lakukan pemutahiran ketika nanti pemilu sudah ada. Sementara berharapnya ini data pemilih berkelanjutan ini adalah data awal yang akan kita gunakan setelah dilakukan persinkronisasi kembali sebagai data pemilih yang akan kita lahirkan di tahun 2023. Kalau melihat tahapan pemilu itu di pemutahiran itu antara Juni dan Agustus ya, di 2023. Nah ini juga menjadi harapan kita, artinya mengurangi beban kerja petugas kita nantinya, sehingga orang tua kita ini yang sudah pensiun ini masuk di dalam daftar pemilih. Kemudian di Kementerian Agama, mengapa juga ini kami undang? Ada adik-adik kita itu yang nikah melanggar undang-undang, biasanya buat dispensasi di pengadilan agama, artinya dia nikah di bawah umur, tetapi secara regulasi mereka memenuhi syarat untuk kita masukkan dalam daftar pemilih. Syaratnya adalah memiliki buku nikah. Ketika memiliki buku nikah, maka pasti mereka akan diterbitkan KTP elektronik usia 15-16 tahun. Nah ini juga kami tidak punya datanya, karena terus terang banyak adik-adik kita ini terkadang dia masih nebeng sama kakak orang tuanya. Secara kita lihat secara kasat mata mereka sudah menikah, tetapi secara identitas dia masih anak dari kepala keluarganya. Inilah kesulitan kita. Mengapa di rakor ini kita mengundang seluruh stakeholder yang terkait dengan proses pemutahiran data pemilih. Mungkin insya Allah nanti Pak Lalu, kalau beliau ini saya kenal betul ini beliau, ya, karena ini senior saya kalau di Mustabak Wakil Quran. Nah nanti kami berkirim surat insya Allah Pak Lalu, kami minta melalui Kementerian Agama secara langsung agar data adik-adik kita yang di bawah umur ini bisa kami minta di KUA se-Kabupaten Nunukan untuk selanjutnya nanti kami proses masukkan dalam daftar pemilih. Kemudian di Dukcapil juga ini juga yang kami minta terkait dengan catatan sipil. Mohon maaf di saudara-saudara kita yang non-muslim ya, agama Kristen dan seluruhnya, catatan pernikahan mereka tidak dicatat di KUA, tapi dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pengalaman di 2020 kemarin, banyak pemilih kita itu yang di bawah umur tapi sudah menikah. Yang jadi masalah adalah ternyata mereka ini masuk dalam satu kartu keluarga suaminya. Namun syarat di sini adalah KTP elektronik.
ketika ada dimutahirkan, masih kita jumpai itu pemilih ya, masuk dalam daftar pemilih, namun umurnya di bawah 17 tahun. Kita tanyakan, kita konfirmasi, ternyata mereka sudah menikah, bahkan sudah menikah, tapi umurnya kadang baru 16 tahun, ada yang 15 tahun sudah punya anak. Salah satu syarat adalah menunjukkan buku nikah. Ternyata nikahnya cuma nikah gereja tanpa catatan, ada catatan sipil. Nah, ada alternatif di mana teman-teman ini mengeluarkan surat keterangan menikah yang dikeluarkan dari kantor desa setempat. Sementara kantor desa bukanlah instansi atau lembaga yang bisa mengeluarkan terkait dengan status perkawinan. Nanti ada abang-abang kita yang nikahnya 2 kali, 3 kali, setiap tidak bisa nikah terus ya. Ini kita lakukan. Nah ini yang apalagi kalau pembelas Kristus senyum ini berarti pernah dilakukan. Nah ini yang kiranya menjadi permasalahan buat kami. Nah di DPP ini mohon maaf di pilkada 2020 kemarin kita itu menetapkan DPT itu 117.764 pemilih. Sampai dengan hari ini di Maret ini pemilih kita menurun 117.394. Logikanya di DPTB kemarin harusnya dia baru tambah, ya kan? Namun karena terkait dengan status perekaman elektronik ini yang membuat dia turun kembali. Karena kurang lebih 4 minggu kita turun lagi. Nah ini menjadi catatan. Dan yang terakhir nanti ada video, mungkin operator coba dilihatkan. Ini tampilan sedikit Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh KPU RI. Namanya Lindungi Hakmu. Bapak Ibu sekalian bisa ngecek, tapi sebelumnya kita download dulu di Google, di Google Play. Pak nanti silakan dilihat, saksikan, nanti saya bisa jelaskan. Ya, ini adalah aplikasi Lindungi Hakmu. Dia sangat gampang Bapak Ibu ya, tidak ada susahnya. Dia mengecek data pemilih sendiri maupun orang lain yang penting pemilihnya orang bisa dicek dia terdaftar atau tidak. Bukan hanya di dulu kan Pak, ini se-Indonesia. Ya. Jadi dicek, masukkan nicknya, pas kelihatan. Kemudian bisa melihat rekap data dari tingkat desa hingga nasional. Artinya kita bisa cek, masukkan daerah mana yang kita lihat, kita bisa lihat rekapan data pemilihnya. Nah, kemudian ini merubah data jika ada perbaikan atau ada kesalahan. Misalnya mohon maaf, ini kemarin belum ada titelnya di belakang, ditambah kemarin S1 sekarang S2, jadi bisa dilakukan perubahan di sini ya, atau tanggal lahirnya ada salah atau nicknya salah, ini bisa dilakukan di perubahan di aplikasi Lindungi Hakmu. Lanjut. Nah, dan yang terakhir adalah lapor pemilih tidak memenuhi syarat. Ini juga bisa dilakukan. Mohon maaf, yang meninggal, yang pindah, ini juga masih ada satu fitur nanti terakhir. Ini bisa kita laporkan melalui Lindungi Hakmu. Dan yang terakhir ini adalah daftar menjadi pemilih, baik diri sendiri maupun orang lain. Kalau ada anak kita, saudara kita yang baru pindah dari luar nunukan, kemudian sudah memenuhi syarat, ini bisa lanjut, bisa diinput di sini sendiri. Oke, lanjut. Inilah fitur-fitur dilindungi hak pilihmu. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa gunakan, silakan. Ini nanti kami posting di media sosial kami di FB supaya bisa warga Kabupaten Nunukan. Ada pertanyaan dari beberapa teman yang mengatakan seperti ini. Kalau misalnya kami lapor ini, apakah terkoneksi dengan data sidang berkelanjutan dan ya? Ini langsung terkonek dengan data sidang berkelanjutan. Jadi walaupun misalnya dia lapor di sini, ini server pusatnya di Jakarta, tapi nanti kita terima datanya langsung masuk di data sidang berkelanjutan di KPU Kabupaten masing-masing. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan BA berita acara. Karena rapat pleno ini sebenarnya kalau rapat pleno untuk DPP ini dia tertutup, tidak terbuka internal KPU. Sementara kalau untuk rakornya memang kita rakor seperti ini. Nanti kami akan serahkan masing-masing akan dapat
bisa melihat sendiri berapa jumlah DPP kita sampai dengan di bulan 31 Maret 2022. Terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini silakan berkembang Pak, tidak fokus ke data saja. Jadi saya yakin dan percaya banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, pasti juga tanyanya tidak ke data, pasti bisa melenceng ke lain, ya. Nanti kalau bisa dijawab, kami jawab. Kalau tidak bisa dijawab, kami jadikan PR. Jadi PR terus, katanya Bang Randy. Mungkin itu saja. Saya kembalikan Pak Ketua. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, jadi mengenai aplikasi tadi bisa di-download dan sepertinya memang sangat sederhana bagi yang terutama yang memiliki gadget ya. Ini syaratnya antara gadget yang berbeda. Ya, kemudian karena kebetulan kelima pimpinan KPU ini hadir, semua divisinya hadir, jadi kalau misalkan ada yang mungkin selain yang terkait dengan data, mungkin kita ada ngumpul, bisa karena waktunya juga masih beberapa menit, jadi kita bisa diskusikan hal-hal yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan jika ada yang memang bertanyakan. Tapi sebelum masuk ke sesi itu, saya ingin menyampaikan khususnya kepada partai politik sebagai bagian dari persiapan yang tadi saya katakan bahwa akan ada verifikasi. Beberapa waktu lalu kami KPU berkirim surat kepada partai politik untuk kami meminta alamat sekretariat, kemudian ketua, nama ketua dan sekretarisnya, itu dalam rangka memudahkan kami untuk melakukan komunikasi jika ada informasi-informasi yang informasi yang penting. Kami sebenarnya bukan tidak tahu siapa ketua partai, kami tahu, tetapi ini dalam rangka bagian daripada proses pembaharuan jika ada terjadi pembaharuan. Bisa terjadi ada pergantian ketua, ada pergantian sekretaris dan lain-lain. Juga bagian daripada kegiatan kami pembaharuan. Iya. Jadi itu Pak. Jadi sejauh ini kalau tidak salah itu baru ada 4 atau 5 partai yang menyampaikan tersebut. Jadi kami tunggu kalau memang nanti sebagai pemberitahuan berkaitan bahwa kami mau minta untuk alamat kantor, kemudian nama ketua partainya dan sekretarisnya. Beserta nomor kontaknya Pak. Ini tidak lain dan tidak bukan kami, tujuan kami adalah jika ada informasi-informasi yang memang sangat penting yang memang kami tidak bisa melakukan komunikasi kepada PO-nya, pastikan akan sampaikan kepada ketua partainya, sehingga ini tidak ada lagi istilah bahwa ada tidak bisa ketemu dan lain-lain. Kami tidak ada alasan lagi bahwa KPU ini tidak memiliki waktu, tidak tahu tempatnya. Dengan adanya nomor kontak itu, tentu tidak ada hambatan lagi bagi kita untuk melakukan komunikasi seperti itu. Ya, saya persilakan Pak, kalau misalkan ada yang ingin bertanya, saya persilakan kepada bidang-bidang apa menanyakan terkait dengan tahapan dan lain-lain. Ini nanti insya kata kawan tadi, kalau kami bisa jawab sekarang, kami jawab. Kalau tidak bisa, kami belajar dulu. Oke, baik. Pak Uti sepertinya mau bertanya. Masa Pak, silakan. Ketua Bawas dan seluruh sekaliannya dan Bapak Ibu hadirin sekalian, undangan yang berbahagia pada sore hari ini. Saya dari Partai Hanura Pak mengajak kita semua pengurus parpol bahwa kita jangan terkontaminasi dengan berita-berita yang artinya masalah penundaan pemilu atau apa. Kita harus konsisten dengan apa yang telah diputuskan oleh Mendagri, KPU, Bawaslu, dan Komisi 2 DPR RI. Kita harus konsisten. Bukan apa, karena saya barangkali salah satu parpol yang masuk dalam verifikasi administrasi dan faktual. Dan kami mohon, justru kami mohon butuh informasi yang tepat dari KPU saja. Itu yang kami harap, karena saya merasa sudah bahwa salah satu parpol yang harus diverifikasi faktual dan administrasi.
Jadi itu barangkali sedikit masukan bahwa kami tidak pernah terpengaruh dengan isu-isu politik yang berkembang sekarang, tetap kami fokus apa yang telah diputuskan oleh pemerintah, supaya kami juga nanti kalaupun kami juga dari parpol berusaha supaya kami juga bisa diakui pemerintah sebagai partai peserta pemilu kalau lolos verifikasi. Makanya saya tidak pernah terpengaruh dengan hal seperti itu, tetap fokus bahwa kami menunggu tahapan-tahapan dari KPU agar kami mempersiapkan hal-hal yang akan diverifikasi nanti. Mungkin itu saya Pak, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada yang ingin biasanya mungkin nih kalau ada atau berakhir nih sebelum kali ini Patut saya mau klarifikasi. iya ini perlu klarifikasi karena waktu pintu juga kita nggak tahu di mana. Waktu pintu juga nggak tahu kita di mana. Sekarang partai mana pun nggak tahu di mana. Hebat supaya. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisioner KPU Kabupaten Nunukan, saudara-saudaraku adinda dewa hebat dari Bawaslu Kabupaten Nunukan, unsur Muspida, barangkali Pak saudara tua saya mewakili Kapolres ada di sini, teman-teman sekalian pengurus partai, bahwa dinamika perpolitikan di Kabupaten Nunukan sangat dinamis dan luar biasa. Meskipun kita ada di beranda NKRI, kreatif dan segala macam inovasi tidak terhambat bahwa kita leluasa berekspresi. Terkait dengan diri saya bahwa ada sesuatu yang Di pintu juga nggak tahu kita di mana. maka patut di tempat yang berbahagia ini, dalam tahapan rakor ini, saya mau menyampaikan bahwa sebuah dinamika itu wajar-wajar saja, dan saya hari ini masih ada di Hanura. Hanura tetap menjadi bagian daripada pilihan saya dan bagian yang mungkin saya menjadi tempat saya untuk berlabuh dan kemudian mau berlayar untuk membangun Indonesia dari Nunukan. Meskipun Hanura dalam hal ini punya catatan-catatan yang harus kami lalui seperti yang disampaikan oleh sekjen kami tadi, maka kami butuh koordinasi dan kerjasama yang baik. Jika kami ada kelalaian atau kesilapan, mohon kami dibantu, jangan kami panis atau diponis seperti yang IDI sekarang. Ada tenar sedikit, tapi itu bukan bagian dari yang kita ikut campur. Ya, artinya ada sinonimnya, tetapi bukan di sananya. Dengan koordinasi hari ini sangat jelas bahwa KPU Nunukan sangat peka dan ingin bersilaturahmi dan melakukan tugas dan fungsinya, maka KPU Nunukan sangat luar biasa. Sekalipun dia sedikit iri dengan saudara-saudaraku yang ada di Bawaslu, maka saya kira kurang cekatan saja atau komunikasinya kurang, kan? Atau kebanyakan yang mintanya kan? Tapi tidak, saya kira nahkodanya orang yang luar biasa. Kemudian saya mau bilang bahwa DPP ini kalau bisa KPU Nunukan sudah mempersiapkan hal-hal yang menyangkut tentang DPP ini, karena kita akan pada sasarannya DPP itulah yang menjadi bagian yang sangat seksi
saling kita menghujat sesungguhnya sudah dilakukan dengan baik oleh teman-teman KPU, tetapi Anda harus mendapatkan label itu. Maka itu koordinasi yang baik di antara kita, baik instansi, terutama di Dukcapil itu segera mungkin, sehingga apa yang kita sudah lakukan menjadi catatan-catatan kita. Saya mau ingatkan, tadi Pak Ketua juga sudah sampaikan bahwa kita yang dulu-dulu masih ada di sini, ada teman-teman kita yang mungkin sudah dipanggil Tuhan, biarlah mereka damai di sana, tetapi kita yang masih ada ini melakukan hal-hal yang sudah kita lakukan dan kita jangan coba untuk merusaknya lagi. Maksud saya bahwa data-data yang sudah tidak menjadi sinkronisasi dan sudah sepakat bersama menjadi sampah, itu jangan diungkit lagi. Biarlah anak-anak kita yang lahir hari ini dan sudah berumur, atau yang seperti dibilang bahwa mereka sudah kawin atau bawah umur, itu kan hal-hal yang diatur untuk bisa ada keseimbangan dan keadilan. Kira-kira demikian dari saya. Saya Blasius yang masih di Hanura mengucapkan terima kasih dan salam damai sejahtera buat kita semua. Iya, terima kasih Saudara Blasius. Kata memang ini kalau kita melihat di media sosial kan itu ada klaim bahwa beliau ini ada yang bertanya betulkah atau tidak. Jadi dengan adanya penjelasan hari ini, karena beliau ini ada yang mengklaim beliau ini salah satu tertarik di salah satu partai baru. Jadi karena itu mungkin klaim saja, tapi ada pernyataan. Tentu nanti secara administrasi tidak kita lihat nanti. Kalau KPU itu melihatnya di situ. Tidak ada tanya nanti. Kursi kejawatannya Pak, supaya ke kemana-mana. Ya, itu kebetulan ada di beliau. Abang kita sudah hadir juga dari Dukcapil. Selamat datang Bang. Dan tadi ada pertanyaan Bang, karena belum datang. Ada permintaan tadi dari revisi data. Kalau memungkinkan, karena di Dukcapil saat ini memang saya masih kita melakukan rekaman, dan sejauh ini data tersebut belum kita dapatkan mengenai kira-kira kalau memang ada informasi, dan tentu nanti akan kita administrasi meminta itu untuk dalam periode 3 bulan terakhir ini mungkin ada data-data yang direkam sehingga bisa menjadi data baru bagi kami. Mungkin itu Bang informasi yang kami harapkan, informasi dari Dukcapil. Silakan Bang. Terima kasih Pak Ketua dan para peserta rapat koordinasi. Kami langsung aja. Selama ini dari kurun waktu Januari sampai Maret tanggal 23 kemarin, itu kami tetap melaksanakan namanya pelayanan atau jemput bola perekaman usia 17 tahun. Terakhir kemarin di Kecamatan Turinmasai, di mana di Turinmasai dipusatkan, tapi yang kami layani sampai dengan wilayah Kecamatan Sebuku, Sebakung Antulai, Sebakung dan Lubis. Nah, ini kami masih menunggu hasil pelaporannya yang pelayanan jemput bola di Turinmasai kemarin, sehingga nanti yang wajib KTP pasti tentunya sudah memiliki KTP. Dan selain itu juga kami tetap terus sosialisasikan terhadap usia-usia wajib KTP yang belum merekam. Jadi kita buka untuk tiap hari pelayanan ini adalah perekaman, karena kalau tidak merekam ini datanya belum akurat untuk data sebagai data definitif ya nantinya. Ada beberapa hal yang kami dibantu dengan adanya vaksin kemarin, itu juga banyak yang terjaring yang belum merekam kita layani untuk perekaman. Itu alhamdulillah. Jadi
lumayanlah dengan adanya kemarin vaksin ini, kami juga terbantu untuk menjaring masyarakat yang belum merekam. Ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya juga. Jadi yang selama ini ternyata nicknya diam, tidak aktif, dengan adanya kemarin vaksin, alhamdulillah mereka bisa melapor, kita aktifkan, kita rekam, kita kasih KTP. Nah, itu nanti akan berimbas pada laporan di triwulan pertama nanti, setelah nanti laporan yang dari pelayanan jemput bola itu nanti, tapi kami sering koordinasi ke KPU terutama di bidang datanya, karena laporan itu up to date terus, sehingga juga Dukcapil selama ini juga lagi menjalankan penunggalan. Jadi ini banyak juga data-data ganda yang lumayan banyak ditemukannya. Kami akan terus berusaha untuk penunggalan sehingga nanti nicknya adalah nick single yang bisa atau masuk di data pemilih secara definitif. Mungkin itu Pak Ketua. Terima kasih. Mungkin sekaligus saya bikin informasi, saya tahu Pak Yasin masih tahu data terakhir. Data penduduk kita terakhir sekarang berapa Pak? Karena saya yakin partai politik ini kadang-kadang itu setiap partai semua Karena kami sekarang ini kan data yang kami ambil adalah data kependudukan bersih yang sudah penunggalan. Jadi kemarin rilis di bulan Januari data DKB semester 2 2021. Bentar ini. Tapi kemarin ada saya sampaikan ke Pak Adil juga, karena dia up to date kemarin ini datanya. 246. Jadi masih ya ini tadi, karena data kita ini kan nanti terakhir di Desember. Kalau sampai dengan nanti berapa Pak? Kapan terakhir Pak? 2023 ya? semester 1. Asumsi kalau presentasi daripada itu sekitar 1997-an. 1997-an. Ya, karena kami muncul data-data ganda yang tadinya termasuk jumlah penduduk, setelah disisir ternyata dia ganda, ya kita tunggalkan, ya berkurang. Banyak sekali kan, jadi masalah itu sekarang. Kalau tadi ganda itu sudah muncul, ya bisa 1,9 bulan. Itu kurang masih Pak. Iya. Makanya itu kita terus sambil ini. Jadi kalau vaksin ini digalakkan terus, ya, nanti kan akan sendiri dan penunggalan sendiri. Kalau dia sudah rekaman KTP dia tidak ada masalah di ganda, berarti dia tunggal. Kan? Maka itu akan bertambah terus. Abang, aku permisi. Ya. Karena ini menyangkut tentang penduduk, saya juga tidak mengatakan bahwa kita mau mencari peluang atau tidak, tetapi ini menjadi bagian yang kita pikir bersama. Pengalaman ini sudah 2-3 kali pemilu, menyangkut tentang saudara-saudara kita yang ada di perusahaan-perusahaan, khusus suku saya juga, sukunya Abang Berlin juga, dan lain. Khususnya buat Dukcapil, untuk saya yakin bahwa sudah banyak kali masukan-masukan dan juga saran pendapat yang sudah disampaikan. Karena ini menyangkut tentang bangsa, mereka juga tidak bisa memilih juga di kampung halaman, tetapi juga tidak bisa juga memilih juga di sini. Nah ini yang mungkin bagian kita daerah ini yang menampung mereka,
mengambil keuntungan dari mereka, tenaganya, sumber tenaganya. Tetapi tidak bagian hak-hak mereka untuk menjadi warga negara kita abaikan. Nah ini saya kira kesempatan yang masih panjang ini, biarlah Komisioner KPU dan Bawaslu bisa berkoordinasi dengan semua kita, terutama dengan dinas-dinas terkait, terutama buat Dukcapil, sehingga dia bekerja bisa leluasa tanpa prasangka dari siapapun. Maka saya mohon kesediaan buat teman-teman partai politik semua, janganlah kita berprasangka buruk, tetapi cobalah kita memberikan hak mereka yang sekarang ini sudah beberapa kali terabaikan. Ya. Dan justru mereka pula yang menjadi objek untuk kita baku hantam. Seperti ini. Saya kira ini realita yang harus disampaikan. Kebetulan yang ada di sini ada saudara Kudus ini, porsinya juga tepat. Pasti akan berbenturan dan beliau akan tahu. Maka saya kira ini saya buka sehingga nanti bisa berkomunikasi. Terima kasih banyak dari saya. Saya tambahkan sedikit, terima kasih Abang, bahwa memang di sini tidak terlepas dari DPT, tapi kami lebih melihatnya sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak identitas. Jadi memang di perusahaan-perusahaan itu masih banyak data-data yang ganda. Di kampung yang ada, di Nunukan juga ada. Jadi pada saat waktu 2015-2016 itu pemuktahiran, kita terbitkan Nunukan, tapi ternyata begitu rekam muncul di kampung. Nah itu, tapi kami selalu menawarkan untuk pindah ya. Jadi dari daerah asal kita arahkan untuk pindah, di mana juga mereka lebih leluasa dalam hal administrasi sebagai pekerja di perusahaan seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Kalau NIK-nya masih di kampung itu ya mereka juga akan susah sendiri dalam berurusan itu. Jadi kami selalu juga tidak henti-hentinya untuk mengingatkan bahwa sekarang pindah data itu tidak susah, gampang. Kami fasilitasi juga boleh. Yang penting mereka lapor ke manajer HRD, mereka rekapitulasi, bersurat ke kami, nanti kami fasilitasi daerah mana seperti Flores Timur, Timur Tengah Selatan, Sika, Manggarai Timur, ini yang paling banyak yang sekarang di sana. Jadi dari perusahaan bisa sebagai fasilitator untuk kependudukannya ya, nanti kami yang memfasilitasi ke daerah asal. Mungkin begitu Pak Ketua? Begini Pak, Ya. saya tambah sedikit. Kan data yang 190 itu Pak, itu penduduk secara keseluruhan. Ya, satu kabupaten. Kenapa saya tanya? Karena kan kalau untuk alokasi kursi satu daerah kan pasti berdasarkan penduduk, bukan DPT. Nah ini saya perjelas. Kalau ini DPT yang didata dari perekaman KTP itu masuk DPT itu, yang perekaman KTP itu. Makanya saya tanya secara keseluruhan, ini jumlah penduduk nunukan atau DPT? 194 itu jumlah penduduk Nah ini saya kabupaten. tanyakan karena alokasi kursi Pak di setiap daerah di kabupaten manapun juga itu ada dasarnya adalah penduduk, Jumlah bukan penduduk. DPT. Ya. Biasanya kan orang salah persepsi. Disahkan DPT itu alokasi kursi seperti menukan dengan jumlah penduduk sekian 11 kursinya. Nah ini yang kami pertanyakan, mana tahu lebih 200 sudah. Ini bisa kamu karena ini punya upaya semua kita punya. Cari 20.000 aja susah betul. Nah iya. Nah ini makanya saya tanya menjelaskan supaya kalau memang ini jumlah penduduk keseluruhannya. Terima kasih. Mungkin Pak Bang kita bisa dibantu dalam hal anggaran untuk pemuktahiran data. Karena ya terus terang kita mau berbeda kadang-kadang kan tidak ada anggaran. Kalau memang ada yang bisa membackup untuk DPR, kami siap pemuktahiran data. Dapat 10.000 kan lumayan Pak. Izin saya tambahkan terkait dengan karyawan ini di rapor nasional kami yang terakhir lewat Zoom meeting Bang ya. Kode
Bawaslu lewat Zoom meeting. Saya sempat koordinasi dengan salah satu komisioner KPU Kabupaten di NTT di Flores, namanya Mampuran. Beliau jadi dia memang langsung Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dia sebutkan itu Bulungan, kemudian Nunukan, Berau, sama Ketim kalau tidak salah. Yang banyak perusahaannya. Yang rata-rata memang saudara kita dari NTT itu kebanyakan kerja di perusahaan. Kemudian saya telusuri datanya ini, saya minta ke perizinan. Kemudian saya minta juga teman-teman BPS yang sering melakukan pendataan. Itu kurang lebih ada 3.410 karyawan di beberapa perusahaan di daerah Dapil 3 terutama. Nah ini juga menjadi catatan penting buat saya, menjadi satu titik permasalahan kami nantinya. Ini jadi saya sudah coba petakan permasalahan data di 2024. Nah kemudian dari data itu tersebar 32 perusahaan, namun hanya 14 EO perusahaan yang melapor ke KPU. Sisanya itu tidak pernah melapor sama sekali. Nah, sampai ini yang menjadi permasalahan. Ini juga menjadi catatan juga Bang buat teman-teman di parpol ini kan ada perwakilannya. Sekiranya bisa, ini nanti diharapkan bisa sosialisasi sekalian dari Kesbangpol bisa keliling ke perusahaan-perusahaan agar bisa aktif. Yang pertama kita minta datanya dulu. Kita sandingkan, kita lihat ini sebenarnya ada atau tidak di Kabupaten Nunukan. Kalau kita sendiri terkait dengan data perusahaan ini, kalau jujur aja kami berlima ini kalau setiap hari menjelang harga pasti itu menjadi bagaimana nanti di Semenggaris, bagaimana nanti di Sebuku, bagaimana nanti di Pelindung Soya. Karena apa? Karena itu adalah titik-titik perusahaan. Bagaimana nanti, maaf seperti yang disampaikan Pak Berli tadi, kalau punya ada beberapa masyarakat bisa menyampaikan punya KTP nasional bisa gunakan milih hak presiden. Ketika orang-orang masih berpikir seperti itu, dia akan melakukan proses mobilisasi orang-orangnya. Tapi yang punya KTP nasional nanti milih presiden aja, datang ke TPS masing-masing. Bayangkan dari jumlahnya yang banyak itu kalau pakai truk itu Pak, sementara pengamanan TPS itu kalau salah saya cuma 4 orang, 2 langsung, 2 dari kepolisian, biasanya ada tambahan 1 dari TNI yang datang bertrak-trak. Sementara doktrin mereka disampaikan oleh orang, ini dia aja kalau dikasih nanti kamu marah aja. Ini yang menjadi permasalahan-permasalahan kami ketika nanti menjalani hari H. Bukan hanya kami, teman. Kalau di Bawaslu mikirnya bagaimana pengawasan isu harus kami mikirnya surat suara yang memenuhi syarat nanti bagaimana. Sementara di pemilu itu 2%, di pilkada 2,5%. Jadi kalau misalnya semua datang, bagaimana? Sementara berapa sih jumlah TPS di Semenggaris? Teman-teman pasti semua punya rekapannya. Sebuku, kemudian Pelindung Soya tidak memungkinkan untuk akomodir seluruh pemilih. Nah ini menjadi catatan Bang. Mengapa? Kalau mereka ini jadi warga kita, otomatis kan kita bentukkan TPS sendiri. Itu enaknya. Tapi kalau tidak, ini menjadi masalah buat kita. Bukan cuma KPU, bukan cuma Bawaslu selaku penyelenggara pemilu, tapi bapak-bapak dan pihak aparat keamanan pasti menjadi permasalahan. Karena itu menjadi titik rawan, pemetaan titik rawan. Perusahaan pasti masuk salah satu, jadi teman-teman Bawaslu perusahaan pasti masuk salah satu titik rawan. Jadi kalau misalnya data ini dimutakhirkan dengan bagus, kalau dari Bakuran itu Bang, dia terbuka. Jadi ada kerjasama dengan Dukcapil di sana. Kalau ada laporan dari kita di sini, kirim aja datanya ke sana, penduduknya itu nanti mereka akan kirim kasih pindah memang. Mau pindahnya dulu nanti harus dimutasikan. Itu ada penyampaian dari Bakuran, Komisioner KPU Flores. Jadi tadi terima kasih. Mungkin jadi sedikit, jadi mungkin menjawab pertanyaan yang lain saya coba ingin sampaikan. Saya berharap KPU tidak masuk di ruang masalah pendudukan. Saya ingatkan, jangan masuk di ruang masalah pendudukan KPU nanti itu akhirnya nanti politiknya. KPU coba konsen di ruang bagaimana meningkatkan memperbaiki dana pemilu, bagaimana bisa meningkatkan partisipasi pemilu. Karena kalau KPU masuk dalam masalah pendudukan, bicara masalah dapil, masalah dapil, itu kita menghadapi, itu apa KPU. Nanti kita berikan dulu, ini dia kubu siapa? Nah, jadi saya harapkan gini, KPU jangan masuk di ruang itu, silakan koordinasi dalam masalah dengan Dukcapil terkait 100 juta per tahun. Jangan masuk di
masalah DPT karena catatan buat kami 2019 itu sudah itu partisipasi paling rendah sekitar 50% lebih. Iya. Nah ini yang menjadi pelajaran. Nah bagaimana? Ini yang menjadi pelajaran. Justru kita mampu itu 50% lebih. Nah inilah yang coba jadi mulai apa? Yang coba bagaimana untuk data untuk meningkatkan partisipasi pemilih kecamatan itu. Nah saya nggak mau bicara masalah pemilih ini karena dulu itu apa itu masalahnya. Itu masalahnya. Kita mencarikan solusi yang terbaik. Saya kira demikian. Ya, sebuah masukan yang baik. Sebuah masukan yang baik dari Bang Snudi. Sebenarnya kami tidak ingin masuk ke sana, cuma memang terkadang ada capek. Jadi saya yakin daripada pertanyaan kami nanti lebih baik ada kita bersama. Memang ini adalah persoalan data yang sudah kami tanyakan juga. Karena ini memang seperti kata Pak Marti tadi, suatu persoalan pada pemilu kami selalu seolah-olah ada intimidasi dari beberapa kalau pelaksanaan pemilu itu hari H itu sudah ada berkerak mau intimidasi mau menggunakan hak pilihnya kalau tidak bikin kacau. Nah ini yang kami berharap memang itu persoalan itu karena sudah berulang-ulang, mudah-mudahan pemilu akan datang tidak terjadi lagi di Kabupaten ini kan. Nah saya berharap sebenarnya memang kalau penduduk-penduduk yang memang mau mutasi dari wilayah daerahnya ke sini, ya tidak ada salahnya karena tadi tidak juga melanggar dari aturan. Dan mudah-mudahan itu bisa difasilitasi. Cuma tadi disebutkan oleh dari Bayi tadi, anggaran KBD yang bermasalah sebenarnya. Kalau untuk merekam saja tidak ada masalah. Yang penting ada anggarannya untuk ke sana. Bagaimana bisa meminimalisir itu namanya DPK daftar pemilih khusus itu, bagaimana bisa kalau bisa tidak ada karena gini DPK itu tidak punya surat suara jadi iya betul tidak punya surat suara. Nah kalau daftar DPK sampai 20 dia mau ambil surat suara sebentar 2% saja, itu pun 2% itu bukan pemilihan untuk DPK itu pemilihannya surat suara yang rusak atau terus. Iya. Itu Bang, memang persoalan memang yang namanya data pemilih itu yang sifatnya tidak tersedia surat suaranya. Dan itu salah satu bisa memicu persoalan karena ketidaktahuan. Padahal di aturan itu sangat jelas. Silakan data pemilih dari jam 12 sampai dengan jam 1 selagi surat suara tersedia. Nah, kalau ini dipahami, itu tidak ada masalah. Tapi bagaimana orang yang tidak memahami, dia datang yang memilih, dia punya hak katanya. Tidak dikasih surat suara. Nah ini bisa jadi masalah yang begini itu. Apalagi kalau mohon maaf kalau ada yang namanya politik uang sudah dapat uang tidak jadi memilih. Ini misalnya misalnya. Jadi insya Allah kami juga memang sebagai informasi saja bahwa pemilu 2020 kemarin definisi data itu sudah menghapus sekitar 14.000. Dan itu sejauh itu tidak, alhamdulillah tidak juga yang memang merasa bahwa dia dihilangkan hak pilihnya. Walaupun ada satu orang yang memang berpindah tempat saja karena alamat domisilinya berbeda. Tetapi 17 TPS itu hilang dan itu memang tidak ada orangnya. Nah, Nunukan Timur kalau tidak salah itu kemarin dari 19.000 data pemilihnya, yang data memilih itu tinggal 8.000-an kurang lebih. Nah itu salah satu bentuk bagaimana perbaikan data. Itu salah satu pemicunya Bang Freddy. Kenapa partisipasinya rendah? Karena namanya orangnya tidak ada. Jadi setelah ada perbaikan, alhamdulillah kita bisa tahu bersama kemarin bahwa pemilu 2020 itu hampir kita partisipasi 80% partisipasi. Iya. Jadi kayaknya Mbak Berti mau tanya juga ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan KPU dan rekan-rekan sekalian, saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi saya sudah disebut beberapa banyak kali tadi. Jadi saya giliran saya mau menyampaikan karena kami ada di sini, selain kami sebagai
pihak keamanan, dan yang ada juga di bagian dari kegiatan pemilihan umum, ya. Paling tidak kami juga harus tahu apa yang menjadi bahan pada saat rapat koordinasi terkait rekapitulasi data pemilih berkelanjutan. Dan tadi juga disampaikan terkait dengan anggota Polri dan TNI yang 2 tahun terakhir, sebelumnya mereka masih swasta atau pelajar, tapi ketika 2 tahun terakhir ini sudah ada jadi anggota, otomatis dia tidak punya hak pilih. Nah, di sini saya mau sedikit sampaikan bahwa setiap hari Senin sama aja kami TNI dan Polri saat apel ada pemeriksaan data diri, ya, terkait kartu anggota, KTP. Ya, kalau dia belum ada, kita suruh perbaharui. Jadi tidak mungkin dia punya data itu sudah jadi anggota tapi masih bisa milih. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan yang pensiun, otomatis dia akan ngurus, ya, berakhirnya dia dinas, otomatis dia akan kembali kepada masyarakat desa, dalam arti kata punya hak pilih. Jadi karena ditanyakan itu, kalau di kami itu 2 tahun terakhir ini, kalau yang berdinas itu angkatan 45-46, kemudian untuk yang pensiun itu NRP 63 sama 64. Artinya umurnya sudah 58 dan 59 kalau NRP-nya 63. Saya pikir sama aja dengan rekan-rekan TNI. Kemudian apa yang teman-teman baca ini sebenarnya kalau nggak salah sudah dipaparkan di situ terkait dengan aplikasi Lindungi Hakmu, ya. Tinggal buka aja di situ, masukkan nikmu, coba manajer itu bisa biar lebih jelas juga. Jadi kita tidak berdebat ini hak siapa, ya. Tinggal kalau punya KTP masukkan aja niknya di situ, ya. Jadi jangan dibuat bahan berdebat, ya. Tinggal masuk ada, kalau tidak ada bagaimana muncul, kan begitu. Nah, kira-kira itu aja yang kita kan, ada fiturnya juga ada, panduannya juga ada. Jadi saya pikir tadi sudah dipaparkan, tapi kok masih cerita. Jadi yang mohon izin saya tadi sedikit ingin menyampaikan terkait dengan anggota, bagaimana kami di lapangan setiap hari Senin kita lakukan pemeriksaan data terkait dengan KTA dan kelengkapan data pribadi. Ya, saya ingin bicara karena sudah 2-3 kali saya disebut, ya kalau saya tidak ngomong kan nggak balas saya. Mohon izin mungkin ada tambahan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Rakor, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semuanya saudara-saudaraku yang hadir dalam di sini, insya Allah dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari kami saya tidak bertanya, dan saya mungkin sebenarnya kaitannya tidak terlalu banyak karena sudah dijawab rekan saudara saya ini, ya. Dan saya hanya informasi saja berkaitan dengan vaksin. Berkaitan dengan vaksin, saya ketahui begini. Setelah kita cari informasi antara data dari pusat dengan daerah, itu selisih 10.000. Entah kebenarannya bagaimana, entah salah hitungnya 194 itu dihitung seluruh penduduk masuk pusat, kemudian yang divaksin sekitar selisih 10.000 di bawahnya, mungkin umur 12 ke atas. Yang kita masuk itu umur 12 ke atas, tapi yang dimasuk pusat mungkin seluruh warga. Ya, mungkin demikian. Ini informasi. Kemudian belakangan ini kami mengecek data sampai ke RT. RT bilang banyak warga yang sekian tahun meninggal masih ada datanya, entah itu data dari Dukcapil atau dari mana asalnya, dinkes yang punya, kayaknya dari Dukcapil juga, tapi saya tidak menyalahkan Dukcapil, saya tidak menuduh Dukcapil, cuma informasi ini kebenarannya di mana nanti mungkin sebagai bahan masukan saja. Setelah kita teliti,
warga banyak yang meninggal sudah tahu masih ada. Kemudian RT tidak tahu bahwa orang itu warganya, nama yang ada itu masuk RT-nya. Ya, warga yang ada nama di situ itu tidak, warganya tidak tahu, entah ini RT-nya yang tidak mau tahu atau memang ada cerita lain dia bisa masuk, datanya masuk di RT itu. Ya, jadi kalau kabut ini sampai sekarang ini masih ada vaksinasi karena sambil meneliti itu. Ya, jadi laporannya itu entah pembelaan diri atau bagaimana, saya juga tidak paham. Saya tidak bertanya, hanya ini sebagai informasi, bisa mudah-mudahan bisa tambah untuk menambah masukan untuk diperhitungkan. Itu aja dari saya. Mungkin kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita. Itu tadi data sudah tinggal download, cek. Karena kita ngurus orang, jangan kita nggak punya data. Bisa jadi kan? Ya. Tinggal download aja. Kalau dia dari Polri pasti nggak muncul. Jadi kalau di fitur dilihat di depan, yang masuk adalah mereka yang memang benar-benar terdaftar di dalam daftar pemilih berkelanjutan, karena memang terkonek dengan sidang berkelanjutan. Baik, terakhir dari saya Pak, saya menanggapi Bang Kusnudin ya, beliau kita. Di DPTB 2020 kemarin saya ingat saya kalau tidak salah sekitar 3.000-an lebih. Kenapa ini masih ada? Jadi ini coba kami petakan kembali, saya petakan kembali. Jadi yang pertama, mohon maaf, data DPTB ini kan kembali ke kami sudah input. Kemudian data ini kami sandingkan dengan DPT. Ada sebagian warga yang ternyata itu dia menggunakan hak pilihnya, sebenarnya dia ada di DPT, tapi dia menjadi pemilih DPTB atau DPK tadi yang bagus bilang. Bagaimana cara kami mengetahui bahwa dia menggunakan hak pilihnya di DPTB tapi tidak menggunakan hak pilihnya di DPT? Karena kami cari kembali di kotak, kami lihat daftar hadirnya. Di daftar hadirnya itu dia tidak tanda tangan, tapi namanya di DPTB ada. Sebenarnya harusnya dia tidak masuk di DPTB. Ini adalah salah satu, karena biasanya karena pengaruh betul yang disampaikan tadi itu tidak punya undangan atau pemberitahuan. Yang kedua adalah domisili mereka tidak sesuai dengan identitasnya. Contohnya yang kemarin adalah salah satu keluarga Imam Munur. Dia datanya masih di Pangkalan di Nunukan Timur, tapi satu keluarga sudah tinggal di Imam Munur. Ketika hari H namanya di RTPS tersebut, tapi dia terdaftar. Ada keluarga yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu ada terdaftar di Nunukan Timur. Namanya ada orang di Nunukan Timur tapi dicoret. Karena salah satu kerja PPDB kita itu melakukan konfirmasi dulu Pak ke ketua RT. Kalau dia sudah tidak temukan orangnya, tidak boleh langsung dicoret. Mohon maaf, Pak Kaharul ini kan tidak nih dari Pasar Baru ke Gang apa? Ke Gang Ngasa, ya kan tidak. Mohon maaf Pak Kaharul SE ini di mana posisi sekarang? Oh sudah tidak. Beliau sudah tidak tinggal di sini. Secara domisili iya, tapi secara identitas belum tentu. Nah, ini kemudian dicoret karena PPDB itu sudah pindah ya, berarti kan bukan warga sini, dicoret atau desa Bulu. Di sana tidak bisa didata oleh Pak Harlif kita yang baru, karena identitasnya masih di Pasar Baru sini. Solusi ini Bapak Ibu menjadi catatan saya pemetaan kami berikutnya. Apa itu? Bahwasannya nanti di pemilu 2024 di pemutahiran 2023, siapapun itu penduduk yang masuk dalam yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan, walaupun beda domisili, itu tetap akan saya arahkan pantarti saya catat, tapi tidak dimasukkan di dalam DPT atau daftar pemilih sesuai dengan TPS. Inilah yang nantinya direkap, kemudian kita laporkan ke teman-teman PPK dan PPS yang lain. Supaya Pak, sebelumnya ini kita akan lakukan cross check. Kalau ternyata benar, maka ternyata setelah di sini dia tidak ada, dia dicek, dia tidak dicoret. Ternyata ditemukan dia lupa, ditemukan di Mandor Bedu.
maka di sana dicatat oleh pantarlih kita. Dari catatan ini bantu namanya sekian dicatat semua. Nanti ini dikembalikan ke PPS-nya, PPS-nya kirim ke PPK-nya. Jadi ini adalah komunikasi antar PPK yang menjalankan. Jadi kita berharap, karena mohon maaf, DPK itu bukti dari kegagalan pemutahiran. Ya, bukti dari kegagalan pemutahiran itu ini catatan buat saya dan teman-teman yang lain. Ya, dulu kan masih ada bagus ya, masih ada sekitar kurang lebih 3.000-an. Ya, lebih 10.000. Orang-orangnya kemana semua? Nah, inilah menjadi catatan buat saya, dan insyaallah Pak Mudir sama teman-teman Bawaslu dan pimpinan partai politik lainnya, ini sama-sama kita perbaiki data pemilih kita. 117.000 yang kita tetapkan kemarin kemudian dihapus lebih dari 14.000 itu adalah hasil kecamatan yang benar-benar signifikan. Kenapa? Dari pemilu pertama sampai dengan terakhir sebelum di 2020, pemilih di KPU itu kurang lebih hanya sekitar 98.000-an Pak, mendekati 99.000. Artinya masih banyak warga kita yang sebenarnya tidak menggunakan hak pilih. Yang ini harus kita benar-benar kita terima. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, karena sudah ajar, Pak mungkin kalau sudah tidak ada kita hidupkan. Kalau memang sudah tidak ada di antara dia masih tercatat di alamat yang lama. Nah, dia akan mungkin kita minta ke sana, otomatis dia akan merasa berada di sana karena mungkin jaraknya sudah jauh. Nah, itu salah satu. Nah, sementara kita bagaimana TPS ini kita dekati ke pemilih. Saya bahkan kalau bisa TPS simpan apa-apa. Saya tak mau lihat dia hasilnya alamat kita sudah tetapi dia di mana sekarang itu kan? Nah, ini yang terakhir kondisinya itu berbeda. Jadi kita juga berdasarkan alamat administrasinya yang ada tertera di KTP-nya. Jadi kalau kita listakan, sementara alamatnya masih belum yang berkurang itulah yang masih menjadi persoalan sehingga partisipasi pemilih berkurang. Sudah orang tidak ada. Saya demikian. baik. Terima kasih masukan yang bagus dari Pak Budi bahwa sebenarnya memang prinsip penempatan TPS harus didekatkan dengan pemilih. Memang ada beberapa kasus yang kadang-kadang yang memenuhi syarat untuk penempatan TPS ternyata yang punya itu pengurus partai politik dan lain. Itu juga menjadi sebuah persoalan. Tetapi sebuah prinsip dan masukan yang baik, tentu kami selaku penyelenggara akan mencari masukan-masukan dari partai politik sehingga ada perbaikan sehingga apa yang kita harapkan partisipasi yang setinggi-tingginya. Karena begini, katanya sih setelah fokus kesuksesan pemilu salah satunya adalah jika partisipasinya bagus. Nah, mudah-mudahan begitu. Dan saya pendapat Bang Budi setelahnya yang itu bagus. Mungkin teman-teman Bawaslu ada masukan atau ada undangan? Ya, ini kalau bisa pengadilan bersama diundang juga nanti. Jadi kita tahu data janda. Bercanda ya. Dari data janda, agak sedikit. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada dengan KPU yang hadir, yang sempat hadir dan teman-teman partai politik. Memang kalau kita bicara data pemilih ini tidak lepas dari data pendudukan. Jadi memang ini tadi bagus dan menarik bahasan yang konstruktif. KPU jangan terlalu masuk ke sana. Tetapi mau tidak mau dia nyerempet juga dia. Kenapa? Karena memang kalau macam Bang Kahar tadi dicontohkan, ini Bang Kahar lapor nggak PRT pada saat dia pindah kan gitu.
ini kan banyak seperti itu, sehingga tidak teradministrasikan proses pindah itu, gitu kan. Nah ini kan persoalan penduduk sebenarnya, sehingga Bangka tetap terdata di Pasar Baru, dia tidak terdata di sana. Sementara kalau pemahaman saya, data pemilih ini kan basisnya kan administrasi. Nah ini ada yang menarik dari Bang Marti tadi, bagaimana koordinasi yang dibuat di teman-teman Pantali, PPK dan PPS kalau menemukan orang-orang seperti Bang Karta seperti itu. Dia pindah tapi tidak melapor, ya kan? Kalau dia Pasar Baru dan Gang Mandor Teduh itu dia enak lah, dekat kan? Dia langsung geser aja ke Pasar Baru pada saat perintah. Tapi kalau dia sudah jauh, nah itu yang seperti disampaikan oleh Bang Snudin, akhirnya angka partisipasi akan menurun gara-gara itu. Padahal dia mau aja pilih, tapi karena jauh, satu-satunya pilihannya itu hanya DPK, orang-orang seperti itu. Kalau DPTB, kalau dia sudah dicoret, pada saat pemutaran sudah dicoret, dia nggak bisa. Karena setahu saya DPTB itu dia harus terdata di DPT. Kalau dia sudah dicoret misalkan, macam Bangkar itu dicoret dia di Pasar Baru, ya kan? RT-nya sudah mengatakan dia tidak di sini Pak, dia sudah pindah, nah, dicoret di Pasar Baru, dia tidak tercatat di DPT. Pada saat dia pindah memilih misalkan di Mandor Teduh misalkan, di Gang Mandor Teduh itu tidak bisa lagi dia mengurus pindah memilih karena dia tidak terdata di DPT. Satu-satunya pilihan Pak Kahar hanya DPK. Nah kalau Pak Kahar itu orangnya tinggal di Semenggare, sudah ini pasti kan gitu. Nah ini mungkin kedepannya mungkin kursnya di KPU yang perlu diperkaya seperti yang disampaikan oleh Bang Mari tadi, itu menarik. Ada koordinasi yang intensif, tapi memang kursnya yang harus diperkaya di dalam pemutaran data pemilih ini, sehingga orang-orang seperti begitu, potret-potret seperti itu lah, masalah itu bisa kita analisasi bagaimana dia perlakuannya seperti itu. Karena kita ini kan basisnya administrasi, sementara proses dinamika perpindahan penduduk di daerah kita, di kita semua ini tidak disiplin kan, pindah maunya aja kan pindah. Apalagi yang kontraktor, ya kan, kontrak sana nggak bayar, nggak bisa bayar di sini, pindah. Akhirnya ini kerepotan teman-teman KPU gitu. Itu yang mungkin harus kita pahami. Dan kalau berkaitan dengan ini tadi dari Anuras, Sekjen Anuras tadi, ini menarik juga terkait kursi. Ya ini kan basisnya Pak data penduduk Pak, bukan DPT. Tapi harus dipahami data penduduknya Capil itu dia dejut ya. Deparkonya itu belum tentu seperti itu. Bisa saja dia lebih banyak, bisa saja dia lebih sedikit. Nah, deparkonya itu bisa saja ada orang yang belum rekam, tidak tercatat secara administrasi atau dejut. Tapi bisa jadi dia itu lebih banyak juga karena banyak orang Sulawesi di sini, banyak orang NTB di sini. Nah, ini PR-nya Bang Gracius terlepas dia orang partai. Ya sebagai kepala suku diuruskanlah yang begini-begini, kan begitu. Karena nggak mungkin KPU ngurus begitu Pak. Kata Bang Sudin ya, nggak mungkin kita ini masalah pokok KPU juga mau dilibatkan yang begitu-gitu. Nah, mumpung Bapak juga orang partai kan ini kan bisa juga dikunci-kunci kan, diurus-uruskan sedikit kan. Jangan sampai Pak nanti pada saat pemilihan aja baru diurus. Dari sekarang mereka kan dilayani supaya sebagai partai politik kan melayani kan, seperti jargonnya KPU melayani seperti itu. Nah kalau sebenarnya partai politik yang paling fleksibel itu yang ngurus-ngurus begitu. Kalau KPU tidak mungkin Pak, kita punya kanal dia ke situ. Capil mungkin kalau ada misalkan permintaan dari penghiuban atau perusahaan dan seterusnya mungkin bisa. Kalau partai Pak bebas saja dia masuk. Komunikasi aja ke HRD-nya, berapa orang NTB di sini Pak? Saya menguruskan begini-begini, kan bisa, kan gitu. Nah ini juga Pak, apalagi pileg Pak ya. Kalau pileg ini kan dia lebih ini, dapil itu pindah-pindah sedikit. Bapak hitung-hitung sudah warga Bapak ternyata ada 1000, ternyata dapilnya beda-beda. Ada yang di sebelah ini, padahal Bapak majunya di dapil 3 Pak. Warga Bapak berkumpul di dapil 1, dapil 2. Aduh, ini juga harus Bapak segera geser dari sekarang. Ya kan, benar-benar harus digeser dari sekarang gitu. Kalau memang Bapak dapil 3 tuh memang pusatnya kan, maju di dapil 3. Jangan Bapak maju di dapil 2. Ada orang di situ kan. Memang ada 3.000 dia, 3.000 satu kursi dari 3.600 kan. Satu kursi nih. Ternyata dia terpusat di dapil 3, Bapak maju di dapil 1. Kenapa tidak ada ini diri saya? Nah ini kan menarik.
masing-masing, kepentingan masing-masing, sehingga nanti kualitas data kita itu kan lebih baik. Dan terakhir Pak, kami ingatkan, keluar dari topik data di verifikasi partai politik. Nah, ini juga kami ingatkan terkait keanggotaan partai. Ini kami sudah banyak diskusi juga ya di Bawaslu, potensi-potensi masalah di verifikasi partai politik. Ini memungkinkan jadi masalah Pak. Ada misalkan kalau Bang Tiresius kan dia sudah verifikasi dirinya secara faktual di sini kan, bisa jadi dia tercatat juga nih apa di Hanura sekarang dia tercatat di partai baru kan gitu. Nah ini saya tidak tahu nanti gimana perlakuan itu KPU. Kalau dulu kan BFS ya belum memenuhi syarat dan akan difaktualkan begitu kan. Nah, kalau sekarang apakah dia langsung dicoret atau bagaimana? Nah ini juga kan akan merugikan partai politik itu, sehingga memang sekarang itu partai politik punya kepentingan juga untuk merapikan keanggotaannya. Kau pilih partai ini kah, partai saya kah, atau partai dia kan begitu kan? Meskipun dia kan punya hak untuk kemana-mana, tapi kan sebagai partai politik supaya nanti verifikasinya rapi, tidak merugikan partai itu juga, tidak berpotensi menimbulkan masalah juga kan begitu kan? Nah dirapikan sudah keanggotaannya. Kalau memang dia partai X, ya partai X. Kalau dia partai Y, partai Y. Ini sekedar saran aja Pak, supaya nanti verifikasi faktual partai politik kita itu nanti betul-betul jelas dan tidak ada potensi-potensi masalah, sehingga nanti merugikan kita semua. Apakah nanti dia ada perlakuan BPS atau bahkan nanti dicoret langsung Pak, waduh ini kan merugikan juga kan begitu teman-teman semua. Makanya dari sekarang data-data keanggotaan partai politik ya untuk kemudian dirapikan untuk menghadapi ya, verifikasi baik administrasi maupun faktual. Dan teman-teman yang tidak diadministrasikan juga, tidak difaktualkan juga, kalau dia data ini itu yang dia difaktualkan itu bisa bermasalah kan begitu. Misalkan partai Y ini PT, dia nggak difaktualkan, partai X dia difaktualkan, tetapi ada anggota partai Y itu, partai X itu terdata juga di partai Y. Nah itu kan akan merugikan partai Y juga meskipun dia tidak difaktualkan. Nah itu yang mungkin nanti mungkin KPU juga nanti dalam kesempatan mendatang ya, karena mungkin PKPU-nya masih dalam perancangan untuk kemudian ini disosialisasikan. Karena ini Pak sudah bulan 4 ya, kemarin bulan 4 lah ini, ya kan? Karena sebentar Ramadan itu udah terasa Pak, kita puasa lah ya, betul-betul puasa, ya kan? Ramadan ini bulan 5, bulan 6 ya, bulan 6 itu kita sudah masuk tahapan Pak. Ini sudah mulai kencang-kencangan kita, karena bulan 6 ini tinggal 2 bulanan lagi, seperti itu. Sehingga Pak, ini memang kita bicara soal bagaimana verifikasi partai politik. Ya kalau soal penundaan pemilu itu urusan Jakarta lah Pak ya. Kita yang sekarang itu ya 14 Februari. Seperti itu akan dilakukan pemilu 2024. Mungkin itu dari kami Pak untuk nanti kita berdiskusi lebih intensif lagi Pak, supaya nanti menghadapi verifikasi faktual partai politik itu bisa kita ya jangan sampai ada gesekan-gesekan ya, karena ada kegandaan apa seperti itu. Mungkin itu akhir kata dari topik koordinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.